Khanzab, jin khusus penggoda orang sholat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa anak cucu iblis beserta tentara-tentara dan pasukannya iblis itu sangat banyak dan bermacam-macam. Salah satunya ada setan dari golongan jin yang bernama Khanzab. Tugasnya khusus, yaitu menggoda orang-orang yang sedang sholat. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau yang bernama Al-Jami'u li Ahkamil Quran, tatkala menafsiri surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, Imam Al-Qurtubi telah menukil dari pendapatnya para ulama salafus soleh tentang nama-nama anak cucu iblis beserta pasukan-pasukan iblis. Nama-nama anak cucu iblis beserta tentara dan pasukannya, yang sekaligus nama tersebut menjadi simbol tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bisa kita simpulkan menjadi 12. Yang pertama Zalanbur, yang kedua Thabrun, yang ketiga Al-A'war, yang keempat Musawwid, yang kelima Murrah, yang keenam Tasim, yang ketujuh Al-Walhan, yang kedelapan Al-Haffaf, yang kesembilan Al-Ghilan, yang ke-10 Al-Aqyas, yang ke-11 Khanzab, yang ke-12 Al-Abyad. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas khusus tentang jin Khanzab. Jin Khanzab adalah salah satu jenis pasukan dari tentara-tentaranya iblis, anak cucu iblis, yang tugas dan tanggung jawabnya spesialis menggoda orang-orang yang sholat. Kita sebagai kaum muslimin wal muslimat, umatnya Rasulullah SAW, yang setiap hari dan semalam senantiasa difardukan untuk menjalankan ibadah sholat sebanyak 5 kali. Belum lagi kita akan menjalankan sholat-sholat sunnah. Tetapi ternyata di dalam ibadah sholat itu ada setan dari golongan jin yang disebut Khanzab. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sahih beliau nomor hadis 2203, beliau berkata, haddatsana Yahya bin Khalafin Al-Bahili, telah bercerita kepada kami oleh Yahya bin Khalaf Al-Bahili. Haddatsana Abdul A'la, telah bercerita kepada kami oleh Abdul A'la, an Sa'idin Al-Jurairi, dari Sa'id Al-Jurairi, an Abil Ala'i, dari Abul Ala, anna Uthman bin Abil As radhiyallahu an, sesungguhnya Uthman bin Abil As radhiyallahu an, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendatangi oleh beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata oleh Uthman bin Abil As, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan sungguh-sungguh telah menggoda oleh setan, telah mengkaburkan oleh setan di antara aku dan di antara solatku, serta di antara bacaanku. Setan mencampur adukkan semuanya itu atas diriku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitanun yuqalu lahu Khanzabun. Dzaka itu syaitanun, yaitu setan, yuqalu lahu, yang dikatakan kepadanya Khanzabun, terhadap nama Khanzab. Fa idza ahsastahu, lalu apabila telah merasakan oleh engkau hu, kepada godaan setan Khanzab,
fata'awadz billahi minhu, maka berlindunglah oleh engkau billahi kepada Allah, minhu dari godaan setan khanzab. Watsfil, dan menyemburlah oleh engkau ala yasarika, ke arah kirimu, thalathan, sebanyak 3 kali. Qala, berkata oleh beliau Uthman bin Abil As, fafa'altu, lalu mengerjakan oleh aku dzalika, pada itu. Fa'adhabahu Allahu anni, lalu menghilangkan hu kepada godaan setan khanzab, Allahu oleh Allah, anni dariku. Oleh sebab itulah para ulama mengajarkan beberapa amaliyah agar terjaga dan terhindar dari godaan setan khanzab. Maka ada beberapa amalan yang perlu dilakukan. Yang pertama, sebelum sholat harus sadar sepenuhnya bahwa akan menjalankan sholat menghadap Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, hatinya tidak boleh lupa maupun lalai. Yang kedua, membaca surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, sebelum takbiratul ihram dan sebelum niat. Yang ketiga, sebelum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, setelah membaca doa istiftah, maka hendaklah membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Apabila semua amalan ini telah dijalankan, tetapi setan khanzab masih saja menggoda dan membuat bingung orang-orang yang dalam keadaan sholat, maka amalkanlah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu membaca ta'awud di dalam sholat, kemudian menyemburkan ludah tipis-tipis ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Tetapi ingat, apabila di dalam sholat berjamaah di sebelah kiri ada jamaah yang lainnya, maka hendaklah meludahnya tipis-tipis ke arah kiri yang bagian bawah. Jangan sampai meludahi jamaah yang lainnya. Demikianlah, semoga membawa manfaat dan barokah bagi kita semua, dan kita semua dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari godaan iblis, dari godaan setan khanzab, dan dari seluruh anak keturunan iblis, dari seluruh tentara dan pasukannya iblis. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.